that means that all the damage I got isn't good damage. It's just damage. Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Mengalami masalah mental, gangguan mental dan emosional. memiliki tingkat kesehatan mental yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kita akan menampilkan podcast dengan judul Toxic Productivity. Sibuk terus tapi merasa kosong. Oke, sebelumnya perkenalkan dengan saya Eva Nur Hidayah. Di sini saya sebagai editor. Baik, perkenalkan saya Novia Kusnawati. Di sini saya sebagai narasumber. Saya Anissa Eskadir sebagai moderator. Halo, saya Devi Amanda Fitri sebagai narasumber. Saksikan podcast kita ya. Aku mau mulai pertanyaan dari yang simpel tapi jujur ya. Kapan terakhir kali kamu merasa istirahat tanpa rasa bersalah? Tanpa mikir abis ini ngapain lagi ya? Atau kok orang lain bisa sih sibuk lebih maju daripada aku? Jujur ya, aku juga lupa. Bahkan pas rebahan aja tuh, rasanya tuh nggak tenang, kayak kepikiran deadline, tugas, dan lain-lain. Dan lucunya, banyak dari kita yang menganggap hal itu tuh wajar gitu loh. Padahal itu adalah capek yang udah lama kita tunda. Halo teman-teman, buat yang baru bergabung, perkenalkan aku Anissa. Halo, nama aku Novi. Aku pernah di fase sibuk terus tapi rasa kosong. Hai, aku Devi. Aku di sini buat ngobrol bareng, bukan buat ngejudge ya, soal toxic productivity dan gimana kita pelan-pelan bisa keluar dari zona itu. Oke, aku mau konfirmasi dulu nih. Kamu ingat gak sih momen pertama kali kamu ngerasa kayak aku tuh capek, tapi kok kayak gak boleh capek ya? Ingat, waktu jam 2 pagi, aku masih ngerjain laporan. Badan udah gemeter, mata perih, tapi aku nggak berani tidur. Takut besok kebangun nyesel. Takut ngerasa ketinggalan aja sih pas itu. Padahal hari itu tuh kamu udah ngelakuin apa aja? Banyak, tugas, rapat, ngerjain deadline, ngerjain ini itu. Tapi anehnya semua itu nggak merasa cukup. Dan pada fase itu tuh, apa sih yang paling kamu takuti? Takut dibilang malas sih tepatnya. Takut gagal dan takut tentunya ngecewain orang tua ya. Kayak nilai diri aku tuh cuma dari seberapa kegiatan kuliah itu aja. Terus perasaan yang kamu rasain pada waktu itu tuh kalau bisa dideskripsikan tuh seperti apa sih? Rasanya hari itu kosong, tapi nggak berhenti. Bahkan di telepon rasanya dosa. Oke, sekarang aku ke Devi ya. Oke, jadi Aku nih. Iya, aku mau nanya ke kamu. Kenapa sih banyak mahasiswa itu yang ngerasa kayak Novi, yang kayak mereka tuh sebenarnya udah ngerjain banyak hal, tapi tuh tetap merasa kalau mereka tuh nggak produktif, beda dari yang lain. karena kita itu secara apa ya, kita itu hidup di lingkungan yang kayak masih pesan, yang sibuk itu yang hebat. Terus tuh dari IPK, prestasi, CV, semuanya itu di kita itu dituntut untuk kayak terus bergerak maju. Jadi ketika kita itu udah berhenti atau bahkan kita bergerak pelan aja, itu kita merasa kayak kita itu ketinggalan gitu loh dari teman-teman kita yang lain. Dan capek itu sekarang malah jadi suatu kebanggaan gitu ya di fase itu. Iya, kita sebagai Gen Z ini merasa bangga kalau kita merasa kurang tidur, terus merasa aku sibuk banget. Padahal sebenarnya kita nggak baik-baik aja pas itu. Ya. Sekarang itu capek dijadikan validasi, padahal capek itu tuh awalan gitu loh. Kayak capek itu sebenarnya itu wajar. Kita yang terus menerus di fase bergerak itu juga sebenarnya capek itu baik. Jadi itu tadi ya, situasi itu tadilah yang kita sebut sebagai toxic productivity. Sekarang kita mau tanya ke Devi ya. Nah, menurut kamu toxic productivity itu apa sih? Bisa dijelaskan secara singkatnya aja ya, biar teman-teman juga mudah memahami. Oke, jadi gini, belakangnya itu begini, toxic productivity itu kondisi ketika istirahat itu dibikin kayak merasa bersalah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, terus kita istirahat, nah itu tuh kita kayak kenapa sih aku istirahat? Harusnya kan aku harus berjalan terus menerus gitu kan.
Nah, itu yang disebut sebagai toxic productivity. Nah, kadang kalau setelah kita ngerasa bersalah itu, kemudian kita mendapatkan hasil, dan hasilnya itu mungkin pada sesuatu yang kurang maksimal gitu kan. Nah, itu juga kita merasa bersalah sama diri kita sendiri, kayak aku nggak puas sama hasil yang aku dapat sekarang. Dan nilai dari kita ditentuin, dan nilai dari kita itu sekarang tuh ditentuin dari seberapa sibuknya kita. Jadi seberapa sibuk kita berkegiatan, seberapa sibuk kita belajar, kayak kita belajar dari pagi sampai malam. Nah, itu yang dinilai itu lebih baik daripada kita yang kayak yang belajarnya tuh pakai jadwal gitu. Nah, sebenarnya untuk yang kayak gitu itu sebenarnya nggak baik, karena itu juga nggak baik untuk kesehatan mental kita. Kita boleh belajar, cuma kalau misalnya terus menerus dilakukan itu juga dapat mengganggu kesehatan mental kita. Kira-kira kamu punya tips nggak nih? Gimana caranya biar kita bisa keluar dari fase itu? Oke, untuk tips itu mungkin kita nggak bisa ya. Kalau misalnya kita udah terjebak di zona itu, untuk keluar dari zona itu kita tidak bisa secara langsung. Jadi kita bisa keluar dari zona itu secara pelan-pelan, secara bertahap perlahan. Untuk yang pertama itu kita coba nentuin cukup versi kita sendiri, jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Pencapaian orang lain dan pencapaian kita itu dibanding-bandingkan gitu loh. Kayak dia kita ngerjain ini hari ini harus selesai, terus aku harus ngikutin dia, itu nggak seperti itu. Gitu. Terus yang kedua itu kita harus menjadwalkan jadwal istirahat kita. Kayak kita menjadwalkan jadwal kegiatan kita, kayak kita menjadwalkan jadwal tugas kita. Jadi ketika kita punya tugas itu dijadwalkan. Kalau misalnya kita istirahat juga harus dijadwal. Ya, balance antara jadwal tugas dengan istirahat. Terus yang ketiga itu jangan bandingin hidup kita sama kehidupan orang lain. Misalnya kita membandingkan kayak pencapaian dia udah sampai sini nih, terus kita masih di misal nih dia udah sampai di bandara, terus kita baru nyampe rumah gitu ya. Nah, itu sekarang dianggap sebagai sesuatu yang membuat kita itu tertinggal. Padahal dia yang di bandara ini belum tentu sampai duluan daripada kita yang di rumah gitu. Padahal kan tujuan kita juga nggak sama. Sekarang kalau menurut Novi, untuk tipsnya, Kalau menurut aku dari aku sendiri nih, kita harus dengerin diri kita sendiri sih. Jadi kalau diri kita ini merasa capek, ya udah bilang capek. Jangan rasa kita tuh nggak capek dan bilang sama orang kita nggak capek. Jadi kita harus jujur dengan kondisi badan kita sendiri. jadi buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita sambil ngerasa capek, kamu nggak malas, kamu nggak gagal, bisa jadi kamu cuma terlalu memaksakan diri. Jadi apa yang kalian kerjakan sewajarnya saja. Ingat ya, tubuh kita itu kadang ngasih sinyal kalau kita capek. Jadi kalau merasa capek, ya istirahat, berhenti sejenak, nanti dilanjutkan lagi. Jangan malah dipaksakan, nantinya malah kemana-mana imbasnya, terutama ke kesehatan kita sendiri. Dan itu istirahat itu bukan tanda kalian menyerah ya, itu adalah tanda bahwa kalian masih mau bertahan dengan cara kalian istirahat dan melanjutkan aktivitas kalian lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nemenin kita ngobrol ya. Jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menyaksikan podcast kita. Semoga ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.